Buku adalah jendela pengetahuan. Melalui buku, berbagai sejarah peradaban dunia terarsip dengan baik. Namun, tak semua buku yang mencatat tentang sejarah manusia tersimpan dengan baik. Buku-buku tersebut harusnya tersimpan rapi di dalam perpustakaan, sehingga bisa menjadi arsip yang penting di masa depan. Namun, banyak di antaranya yang telah hancur akibat perang dan ditinggalkan begitu saja. Tak seperti zaman sekarang, buku terbuat dari kertas yang rapuh dan bisa lapuk. Pada zaman dahulu sebelum Masehi, digunakan batu sebagai alat dokumentasi sejarah berupa prasasti yang besar yang ditulisi aksara. Berikut ini akan dibahas ulasan tentang 5 perpustakaan tertua di dunia versi Raja YouTube. Apa saja? Ini dia. Nah, sebelum aku share tipnya, silahkan kalian klik dulu tombol subscribe dan juga silahkan share ke teman-teman kamu supaya video ini semakin ramai. Oke, so ini dia tipsnya. Yang pertama, Tahun 1849, arkeologi bernama Austen Henry Layard menemukan perpustakaan Assurbanipal, yaitu perpustakaan kuno maha besar peninggalan kebudayaan Assyria yang berasal dari abad ke-700 sebelum Masehi. Perpustakaan raksasa ini memiliki struktur rak tablet batu yang terpelihara dalam kondisi cukup baik, yang menyimpan 30.000 keping tablet batu yang menyajikan informasi tak ternilai harganya, yang membawa arkeologi ke dunia kuno ribuan tahun lalu. Memberi arkeologi gambaran budaya, tradisi, agama, hukum, administrasi, dan legenda bangsa Tinteng pada masa lalu. Penemuan catatan paling berharga yang ditemukan di sana adalah Epic of Gilgamesh, sebuah kisah kepahlawanan paling populer bagi bangsa Sumeria, Babilonia, dan Assyria selama ribuan tahun, sekaligus merupakan cerita keagamaan mereka. Perpustakaan Saint Catherine berlokasi jauh di semenanjung Sinai di Mesir, di wilayah padang gurun yang terdiri dari batu granit dan pegunungan terjal. Disinilah di kaki gunung Sinai bahwa Nabi Musa alaihissalam diyakini telah menerima 10 perintah Tuhan. Sekitar tahun 548 hingga 565 sebelum Masehi, Kaisar Romawi Timur Justinian the Great membuat pembangunan biara Saint Catherine, yang kemudian menjadi salah satu biara Kristen tertua di dunia dan menjadi tempat perpustakaan tertua. Di sini banyak tersimpan koleksi terbesar kedua dari naskah kuno dan manuskrip dari berbagai bahasa. Beberapa manuskrip langka dalam koleksinya termasuk bagian-bagian yang hilang dari kodeks, sebuah naskah abad ke-4 dari 4 Injil kanokik Perjanjian Baru dalam bahasa Syria dan Aistine Muhammad, di mana Nabi Muhammad SAW diklaim telah memberikan perlindungan pada biara ini. Letaknya di Fes, Maroko. Ada yang menyebut perpustakaan ini sebagai rumah bagi beberapa manuskrip langka. Tak heran hanya kurator dan orang tertentu yang bisa mengakses. Pada tahun 2016, pengurus perpustakaan Al-Qarawiyyin melakukan proses digitalisasi terhadap 4.000 manuskrip klasik. Perpustakaan Al-Qarawiyyin didirikan oleh seorang wanita bernama Fatimah Al-Fihri pada tahun 859 Masehi. Selain itu, ia juga mendirikan Masjid Al-Qarawiyyin. Fatimah tidak menginginkan masjid menjadi pusat interaksi sosial semata, tetapi berinisiatif menyumbangkan perpustakaan pribadi keluarganya untuk kepentingan publik, utamanya jamaah masjid. Perpustakaan Al-Qarawiyyin aslinya memiliki ruangan penjaga yang dikunci dengan 4 gembok. Masing-masing gembok kuncinya dipegang oleh orang yang berbeda-beda. Di dalam perpustakaan ini terdapat ribuan kitab klasik dan salah satu Al-Quran tertua di dunia yang berasal dari abad ke-9.
Perpustakaan Sorbonne didirikan pada tahun 1289 Masehi. Pada tahun 1700-an, para Yesuit sebelum meninggalkan Sorbonne menyerahkan bangunan dan buku-buku mereka ke Universitas Paris. Selama Revolusi Prancis pada tahun 1791, perpustakaan dibubarkan dan buku-buku didistribusikan ke perpustakaan lain. Pada tahun 2008, peringkat perpustakaan Sorbonne berada di posisi 288 dalam survei 500 bis di dunia. Perpustakaan Sorbonne mempunyai koleksi hampir 3 juta buku. 100.000 diantaranya berusia lebih dari 200 tahun dan 17.500 periodikal yang berisi tentang humaniora. Koleksi perpustakaan dan peta Institut Geografi adalah koleksi tertua di Prancis. Perpustakaan Abdullah ibnu Abbas dibangun pada tahun 1291 Hijriyah oleh penguasa Hijaz Muhammad Rashid Pasha Asyarwani. Dikisahkan bahwa sebelum ada perpustakaan, mewakafkan kitab ke masjid bagi para pencari ilmu menjadi sebuah tradisi pada kurun abad ke-7 hingga 10 Hijriyah. Bahkan pada tahun 1217 Hijriyah, jumlah kitab yang diwakafkan ke masjid hampir mencapai 10.000, termasuk sekitar 30 naskah kitab Sahih Bukhari. Perpustakaan ini memiliki banyak koleksi manuskrip yang sangat langka. Baru pada tahun 1384 Hijriyah, tepatnya pada masa Raja Faisal bin Abdul Aziz, perpustakaan ini kembali dibuka hingga sekarang. Perpustakaan ini menyimpan beragam koleksi, mulai dari prasasti hingga ribuan kitab klasik dan kontemporer. Di antara koleksinya terdapat tulisan Arab yang belum menggunakan titik dan tanda baca.